Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan Ibu Mira Marida. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat. Amin. Kita lanjut hari ini pembelajarannya, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Oke. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama, informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Yang ketiga, cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa. Oke, dibuka bukunya halaman 103. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota maupun di daerah manapun. Berikut menyajikan upaya seseorang pemimpin daerah untuk mengatasi masalah sampah. Ada bacaan halaman 103. Kelurahan Babak Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Oke. Agar masyarakat sadar dengan kegiatan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babak Pasar mengajak warga dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babak Pasar Rokib Al-Huri mengatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan ataupun perorangan, tapi tanggung jawab bersama kita semua. Jelas Pak Roki? Oke. Roki berharap kedepannya warga Babak Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan di wilayah Babak Pasar. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Oke, pungkasnya. Nah, dari bacaan tersebut kalian nanti ada jawab pertanyaannya. Sekarang perhatikan. Ayo berdiskusi. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Oke. Di lingkungan sekitar akan menjadi kotor dan bau, serta akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Bisa juga menyebabkan banjir akibat aliran sungai yang tidak mengalir. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dengan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kalian ada orang yang kegiatan sehari-hari mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Contohnya di situ ada pemulung sampah. Pekerjaan sebagai pemulung merupakan pekerjaan yang mulia karena pemulung mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan seperti botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda yang tidak dapat diolah lagi. Nah, para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda yang berguna. Benda-benda apa saja yang bisa didaur ulang? Oke, kita lihat ya. Oke, yang pertama contohnya di situ adalah bisa dibuat gantungan kunci. Terus botol bekas bisa dibuat tempat bunga ataupun tempat penyimpanan yang lain. Pemanfaatan kembali benda yang tak terpakai. Contohnya apa di situ?
adalah kaleng bekas ataupun drum, derijen yang besar bisa dijadikan tempat duduk. Ada juga di situ dari bekas-bekas botol-botol minuman plastik bisa didaur ulang kembali, bisa menjadi tas yang sangat cantik. Oke. Nah, usaha pembuatan benda-benda daur ulang sangat bagus dilakukan karena orang-orang yang mampu memanfaatkan daur ulang menambah nilai dari benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi. Oke. Nah, kalaupun ada benda-benda yang tidak terpakai di sekitar kalian, boleh kalian daur ulang kembali. Oke, agar bisa dimanfaatkan. Sekarang halaman 106, menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Ada juga bacaan di situ. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Kegiatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksud untuk melancarkan kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh, distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Oke. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung ataupun melalui perantara, yaitu distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan, membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang akan saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memperoleh kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Oke, makanya kita harus menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Amati pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Nah, proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain diperoleh dari perusahaan pemerintah atau perusahaan pemintal benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan oleh perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat menjadi pakaian oleh penjahit. Begitulah produksi yang panjang, produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani kapas, ada pekerja pemintal ataupun penenun kain, penjahit, dan juga pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Oke. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menghargai usaha orang lain ya. Oke. Nah, apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan ekonomi orang lain? Kira-kira apa ya? Apa akibatnya?
akan terjadi permusuhan dan pertengkaran, dan usaha ekonomi kita sendiri tidak akan dihargai orang lain. Oke. Sampai di sini penjelasan Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jangan lupa tugasnya di buku pendamping halaman 33 dan 32 dan 33. Terima kasih, sampai jumpa.